Kalau yang saya belajar dari guru-guru saya selalu bilang diabetes itu penyakit yang sekali kena nggak akan sembuh, bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Nah, di Indonesia ini ada 5 pilar atau 5 strategi pengobatan yang kita anut ya di Indonesia. Jadi misalnya pasien datang ke saya ajarin 5 langkah-langkah ini nih, ini yang paling penting. Nomor satu yang paling penting itu bukan minum obat. Nomor satu adalah perubahan gaya hidup dulu, ini yang paling penting. Jadi dia harus olahraga 5 kali seminggu, misalnya total 150 menit, lalu kita atur pola makannya, nomor 2. Setelah itu kita harus sering juga edukasi seperti ini nih, saya edukasi bagaimana sih makan yang baik, bagaimana melihat komplikasi, bagaimana strategi pengobatan, lalu bagaimana cara dia memantau gula darah dan kaki ya, tadi kan kaki ya kita udah ngobrol. Nah ini dulu, jadi kita edukasi. Terakhir obat-obatan, lalu tidak kalah pentingnya kita ajarin dia cek sendiri di rumah. Jadi kalau tinggi di rumah dia catat biasanya. Jadi pasien-pasien saya itu biasanya kita ajarin buat jurnal sendiri. Jadi kalau ketika itu tinggi, pasiennya sudah punya alarm nanti akan ke kita. Nah saya punya pengalaman sih, ada pasien yang gulanya itu tadinya jelek misalnya ya 500 dengan insulin, akhirnya setelah diobati 2-3 tahun gulanya terkendali, akhirnya pakai satu obat aja. Ada yang kayak gitu, ada. Tapi dia harus ketat sekali ya. Dan jangan lupa pasien-pasien segini, saya ingat mereka join di komunitas. Jadi ada komunitasnya tuh, yang senam bareng, edukasi bareng. Biasanya dengan sistem pengobatan terpadu seperti ini, gulanya dikontrolnya bisa lebih baik. Tapi intinya nomor satu, tidak sembuh. Berarti cuma bisa kita kendalikan aja gitu. Bisa sih, jawabannya bisa dikendalikan. Jadi yang sudah seberat apapun, kalau dia diobati dengan baik, bisa dikendalikan gitu. Sekarang glukometer udah canggih-canggih, nggak yang harus diperiksa di tangan lagi. Ada yang sudah diperiksa kontinu juga bisa, ada sensornya gitu. Keakuratannya sudah diterima, jadi kurang lebih keakuratannya itu sampai 90% kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan glukometer. Jadi sudah cukup baik banget, sudah bisa diterima lah gitu. Jadi yang bisa diterima itu keakuratannya sampai kira-kira 93%. Ada beberapa alat udah 93%, tapi rata-rata 90%. Jadi sebenarnya udah oke. Yang namanya itu continuous glucose monitoring. Jadi nggak harus selalu cetek-cetek. Tapi bukan yang laser ya. Yang laser penelitiannya belum terlalu solid. Yang tetap ada sensornya, yaitu yang sudah kita banyak pakai sih, kurang lebih gitu.